Presiden 3 periode inkonstitusional. Yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dengan Tumpal Daniel. Kemarin kita mendengar ada rencana untuk deklarasi Seknas Jokowi Prabowo untuk Pilpres 2024. Awalnya memang isu 3 periode untuk Pak Jokowi sudah lama berhembus dan semakin gencar disampaikan oleh beberapa orang, aktivis dan juga unsur-unsur relawan, dan juga dimotori oleh seorang penggiat survei. Dan hari ini rencananya tanggal 21 mereka akan mendeklarasikan gagasan tersebut, yaitu pasangan Jokowi dengan Prabowo. Tentu saja yang menjadi persoalan adalah posisi Pak Jokowi selaku presiden pada saat ini yang sudah 2 periode. Secara konstitusi sudah sangat jelas itulah masa terakhir jabatan seorang presiden di Republik Indonesia. Jadi kalau ada gagasan untuk memajukan kembali untuk periode yang ketiga, tentu saja ini adalah berlawanan dengan konstitusi. Orang mengatakan tidak mengapa, toh proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dimungkinkan. Benar, proses amandemen adalah proses politik yang konstitusional, tetapi itu harus betul-betul prosedural, bukan digiring oleh satu gerakan, digiring oleh satu opini, dan kemudian menjadi sebuah gerakan. Nah, ketika gerakan itu muncul, maka tentu saja gerakan ini ketika dia masih berada di luar daripada sistem atau proses untuk menuju amandemen, maka gerakan tersebut adalah sesungguhnya gerakan yang inkonstitusional. Maka tepat ketika staf presiden mengatakan bahwasanya pihak kepresidenan menolak dengan gagasan atau rencana daripada deklarasi Jokowi Prabowo tersebut, karena tentu saja sebagai presiden dia terikat dengan sumpah dan janji jabatan sebagai seorang presiden. Ketika saat dia dilantik, maka dia sudah bersumpah. Sumpahnya itu, janjinya itu adalah taat kepada Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankan sebenar-benarnya Undang-Undang Dasar 45. Jabatan presiden yang dibatasi 2 periode itu adalah amanat Undang-Undang Dasar 45. Maka amanat itu, ketentuan itu harus ditaati, dijalankan, jangan dirubah, jangan diingkari, dihianati. Untuk itu tentu saja kita berharap selain sikap tegas dari presiden yang sudah diwakili oleh staf kepresidenan, maka pihak penegak hukum juga harus tertib juga untuk menegakkan konstitusi kita itu. Jadi jangan diambil hal tersebut kemudian disikapi dengan abai, dengan enteng, dengan seakan-akan tidak ada
masalah, karena sesungguhnya kegiatan-kegiatan yang seperti itu, upaya-upaya melanggar konstitusi di luar daripada sistem, ini suatu presiden yang tidak baik untuk sistem ketatanegaraan kita ke depan. Maka kita berharap pihak-pihak yang berwenang mensikapi ini, lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang, karena Anda itu juga terikat dengan sumpah untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya. Tegakkanlah itu sumpah, tegakkanlah itu janji kepada negara kita ini, dan bila mana melihat ada hal-hal yang melenceng, maka tertibkan. Nah, ini harapan kita tentu saja, jangan sampai itu dibiarkan begitu rupa, dan kemudian nanti itu akan menjadi presiden yang tidak baik. Kalau sudah menjadi presiden yang tidak baik, tentu saja maka akan sangat mudah gagasan-gagasan, apalagi didukung oleh kekuatan uang, kekuatan finansial, maka sedikit-sedikit nanti akan muncul gagasan-gagasan serupa yang berlawanan dengan undang-undang, dan kemudian melakukan gerakan, dan kemudian dibiarkan. Nah, ini akan merusak dari tatanan kita bernegara. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.